Shalom. Shalom juga yang ada di rumah. Ya baik Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi. Dan selamat kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Dia. Kita mau mengagungkan namanya. Ada hal yang harus perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa di zaman Israel orang datang untuk menyembah Tuhan, datang ke kemah pertemuan Tuhan, harus banyak ritual-ritual yang harus mereka lakukan. Mereka membawa korban yang tidak ada cacatnya, tidak ada bercelanya. Tetapi saat ini kita bersyukur karena persembahan itu sudah ditebus oleh darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Dan sekarang kita hanya datang dengan membawa hati kita yang menjadi korban, menjadi dupa yang berbau harum di hadapannya. Mari kita mau berikan hati kita yang terbaik, agar setiap persembahan kita, setiap ucapan syukur yang dapat kita naikkan, menjadi korban yang indah di mata Tuhan. Oh, haleluya. Mari saya undang kita berbuka hati. Kita memberikan syukur kita kepadanya. Ini kami Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi kita mau bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi angkat pujian-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Naikkan syukur-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan. Ku bawa syukur. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ini syukur kami. Naikkan syukur-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik. Oh, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Ini syukur kami, ini sembah kami. Terima kasih. Haleluya. Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Besar setia-Mu, besar kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih sebab Engkau baik. Kami mau bawa syukur kami. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, membuktikan bahwa Engkau sungguh baik. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak peduli dengan seberapa sakit penyakit kami. Kami tidak peduli dengan keadaan kami saat ini Tuhan. Tapi satu yang kami percaya bahwa Kau sangat baik bagi kami. Kau mengasihi kami. Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ini hidup kami Tuhan.
Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang merasakan cinta kasih Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, yang di rumah boleh? Ya. Kalau kita bersama Tuhan, sekalipun badai begitu besar, sekalipun banyak penderitaan, tetapi sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Amin. Mau menari buat Tuhan? Haleluya. Kita mau angkat pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari bagi Tuhan. Ku menari dan bersuka, memuji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan, Yes, 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 yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, memuji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Mari menari di tempat, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Haleluya, sekali lagi kita mau menari bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Yes, Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, memuji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kiri kanan ya, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Masih mau semangat memuji Tuhan? Kita mau angkat satu pujian lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Masih mau berjoget sepertinya ya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, sebab Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Semuanya lambaikan
puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami bersorak tinggikan namamu. Soraklah, Soraklah, haleluya. soraklah, haleluya, soraklah, Soraklah, haleluya. soraklah, haleluya, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat diungkap dia, haleluya. Sekarang ku ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan nyata dan kutu mengikat, haleluya. Haleluya. Kami mau nyanyi bagimu. Amin. Yes. Ku tak dapat hidup. Haleluya. Sekarang ku ciptaan dan ku hidup dalam keselamatan nyata ada kutuk mengikatku. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah. Yes. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Lambaikan tangan, soraklah, 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 haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak kuat berdiri, boleh silakan duduk. Tapi kalau tidak, kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari berikan hatimu yang terbaik. Mungkin saat ini kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kecewa, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dapat kita temukan Tuhan di dalam firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah kekuatan bagi kita. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita, bahkan terang bagi setiap jalan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau datang dengan sungguh-sungguh. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik, agar ketika firman Tuhan ditaburkan, bertumbuh, bahkan berbuah, dan orang-orang bisa menikmati buah yang kita hasilkan. Dan buah itu adalah buah yang manis. Ini kami Tuhan, pakai kami. Haleluya.
datang Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Tanpa cintamu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Kau adalah harta yang terindah bagi kami Tuhan. Lebih indah dari permata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Ini kami Tuhan. Ini kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ini kami, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu dan setia kepadamu. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau berikan segalanya bagi Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ini kami Tuhan. Ini kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami bukan siapa-siapa. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Layakan kami. Layakan kami. Kami mau datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Mari nikmati cintanya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Ini kami Tuhan. Kami mau indah di mata-Mu. Haleluya. Haleluya, Kau baik. Ini kami mau di hadirat-Mu. Yes Tuhan. Terima kami. Ini kami Tuhan.
setia Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Ini kami Tuhan. Kami mau menikmati cinta-Mu. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Menikmati cinta-Mu. Yes. Ini kami menyenangkan. Sekali lagi kami mau datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua berikan hati-Mu yang terbaik. Oh, ini kami. Amin. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Haleluya. Yes Tuhan. Ini kami. Ini hidup kami. Kami mau taat Tuhan. Haleluya. Jadikan kami indah. Jadikan amin. Yes Tuhan. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku hanya kepada-Mu, taat dan lebih sungguh lagi katakan, jadikan kami indah Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku amin. Yes. Taat dan setia kepada. Biarlah kami tetap taat dan setia. Taat dan setia kepada. Taat dan setia. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ya Bapa, kami mau belajar dari Engkau melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah kumpulkan kami semua pada hari ini dari tempat kami masing-masing. Dan hari ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Mari berbicara kepada setiap kami. Mari Engkau memakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Bahkan hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk memberikan berkat yang sama seperti Engkau berikan kepada kami di tempat ini. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika hati kami merindukan Engkau, bahkan ketika hati kami hancur di hadapan-Mu, Engkau melihat dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Puji Tuhan kita bisa beribadah bersama pada hari ini ya. Saya kaget juga ya, cukup berbeda dengan beberapa minggu yang lalu ya. Puji Tuhan, berarti tandanya dua, saudara. Saudara sudah sehat ya. Amin. Dan kedua, kita kangen ya, saling mau ketemu satu dengan yang lain. Lebih dari itu, Tuhan berikan keberanian kepada kita dan kita berdoa biar tidak ada penyebaran di tempat ini ya. Kita berdoa Tuhan melindungi kita semua. Saudara sehat semua. Bahkan 4 sehat, 5 sempurna, 6 luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Wah, ini ada pengantin baru ya. Selamat datang juga Ineke ya. Oh iya. Ya, kami minta maaf juga nih kemarin tidak bisa hadir semua karena memang ada beberapa jemaat yang sakit juga ya. Jadi kondisinya, tapi doa kita menyertai ya sehingga Tuhan memberikan kebaikan dalam pernikahan Alvin dan Ineke. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Dan hari ini kita rindu untuk menerima berkat, menerima kebaikan dari Tuhan. Mari rindukan Tuhan, mari rindukan firman-Nya. Sebab Tuhan yang berfirman, yang berjanji dan berkata bahwa ketika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Ia sendiri yang akan memuaskan keinginan hati kita. Mari kita rindukan Tuhan dan kita merindukan kebaikan-Nya pada pagi hari ini. Hari ini tema kita adalah hidup adalah sebuah kepercayaan. Hidup adalah sebuah kepercayaan. Itu terambil natsnya dari Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Di situ diceritakan mengenai perumpamaan tentang talenta, ya, perumpamaan tentang talenta. Jadi Tuhan mempercayakan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Baik kita mungkin orang yang yatim piatu yang tidak punya keluarga, punya papa atau mama, kita besar di panti asuhan, kita boro-boro punya orang tua, apalagi juga diberikan harta. Dan kita berkata betapa malang, betapa mirisnya hidupku ini, betapa aku tidak memiliki apapun di dalam kehidupan ini. Saudara salah, ini kebenaran yang palsu. Ini tidak boleh menguasai kehidupan kita. Sebab ketika kita mengenal Tuhan, mungkin kita bukan keturunan orang kaya, boro-boro, Pak, orang kaya. Saya punya orang tua sederhana dan banyak warisan yang diwariskan, yaitu apa? Ya hutang, ya lain sebagainya. Lalu kita merasa hidup saya begitu merana, hidup saya begitu berharga. Saudara, hari ini kebenaran dari firman Tuhan memerdekakan kita. Tuhan memberikan harta kepada kita orang percaya. Wah, kalau dengar harta senang nih langsung. Ya, bling-bling gitu ya, mukanya bersinar. Nah, dengarkan dulu, apa maksud daripada harta yang sesungguhnya itu? Mari kita lihat dalam Matius 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat ke-14 berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ini kebenaran, saudara. Ini bukanlah hal yang melebih-lebihkan. Tuhan ini menggambarkan Tuhan kita, Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus yang memanggil kita, memanggil hamba-hambanya, kita adalah hamba-hambanya,
Sebenarnya kata hamba lebih halus, dalam terjemahan aslinya budak-budaknya. Orang-orang yang tadinya tidak berharga, tetapi Tuhan menebus kita, menjadikan kita menjadi hamba, bahkan diadopsinya kita menjadi anaknya. Dan bukan hanya diadopsi menjadi anaknya, Tuhan juga mempercayakan apa? Ada orang di sini? Oh ada ya. Tuhan mempercayakan apa? Hartanya. Harta tuannya dipercayakan kepada kita. Saudara, jangan menjadi materialisme. Ya. Kalau bicara harta langsung ngomonginnya duit, rumah, ya. Ini lebih daripada itu. Yang dipercayakan oleh Tuhan dalam ayat ke-14 ini adalah harta. Nah, kita mau belajar apa harta yang dimaksud oleh ayat ke-14 ini. Apa yang dipercayakan itu kepada kita. Ya. Kata harta itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata huparkonta. Sekali lagi, huparkonta. Nah, memang huparkonta ini diterjemahkan, ada 3 paling tidak terjemahan daripada huparkonta. Yang pertama adalah goods, bukan good ya, pakai S, goods. Goods ini artinya barang-barang. Ya. Lalu property, ya property bisa kita terjemahkan harta. Lalu ada lagi possession. Possession ini adalah harta benda. Ya. Jadi memang terjemahan huparkonta ini adalah bersifat fisik. Ya. Tapi apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dari perumpamaan mengenai talenta ini? Yang dipercayakan adalah hal yang fisik. Tentu saja saudara, kita harus mengingat bahwa keseluruhan Matius 25 ini, kalau saudara baca nanti dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, itu berbicara mengenai perumpamaan. Ya, di perikop pertamanya perumpamaan mengenai gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Lalu setelah talenta itu perumpamaan mengenai penghakiman terakhir, yaitu kambing dan domba yang dipisahkan. Nah, perumpamaan ini adalah sesuatu perbandingan, sesuatu yang diandaikan, yang disamakan dari hal yang sebenarnya. Nah, hal yang sebenarnya adalah hal yang lebih indah, lebih tinggi, bahkan tidak berlebihan, dikatakan lebih mulia. Contoh kita mau lihat di dalam ayat yang ke-32 dari Matius pasal 25 ayat yang ke-32. Mari kita baca ayat ini, Matius 25 ayat yang ke-32. Sebentar, saya belum mendapatkan. Oke, kita baca 1, 2, 3. Baik, yang di rumah juga baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Ya, jadi di sini ada kambing dan domba. Tadi saya mengatakan bahwa keseluruhan daripada Matius 25 adalah perumpamaan. Nah, tentu saja Tuhan tidak menganggap kita menjadi kambing dan domba. Tapi orang percaya itu dan orang yang tidak percaya Tuhan itu punya nilai yang sama, yaitu domba yang baik dan kambing yang jahat. Jadi kambing domba ini melambangkan manusia yang lebih mulia, yaitu kita yang harusnya menjadi domba ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, begitu juga halnya dengan huparkonta ini, harta ini. Harta yang sesungguhnya itu apa? Jadi apa harta sesungguhnya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Yang nanti dalam poin khotbah ini kita harus bersyukur dan kita harus mengembangkan harta ini dalam hidup kita.
Saudara mau mengembangkannya, amin. Saudara mau bersyukur buat semua yang baik yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Nah, kata huparkonta ini itu berasal dari dua suku kata, saudara. Ya, saya ngomong gini bukan sosokan nih ya. Waduh, sombong nih pakai bahasa Yunani. Ya, ada istilah makanya sarjana teologi itu sarjana tinggi hati. Lalu MTH makin tinggi hati. Lalu DTH, doktor, dia benar-benar tinggi hati. Bukan ya saudara, ya kalau orang sombong itu harus dilihat bukan hanya sekali dalam khotbah, tapi dalam keseharian hidup ini. Kebetulan saya sekolah, saya belajar bahasa Yunani di sekolah walaupun tidak jago, jujur saudara. Saya hanya ya ngerti aja lah. Tapi lebih dari itu maksudnya adalah supaya saya memahami dan saudara mendapatkan pemahaman yang baik akan kata harta ini. Nah, bahasa Yunani ini seperti penggabungan, dalam bahasa Inggris juga banyak penggabungan kata. Contohnya, saudara kenal namanya friendship. Apa itu friendship? Apa? Pertemanan, ya, friendship. Nah, friendship itu berasal dari dua suku kata, friend dan ship. Apa maksudnya? Jadi seorang yang berteman itu seperti orang yang berada di dalam sebuah kapal. Nah, kapal ini kan bisa melihat pemandangan, tapi ketika kita berlayar di lautan, suatu hari bisa tiba-tiba terjadi badai yang mengamuk, menghantam kapal kita. Nah, maksudnya orang yang berteman adalah orang yang tidak hanya dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan suka juga dia hadir. Nah, kata huparkonta ini dari dua kata. Ya. Yang pertama adalah hupo, yaitu dari bawah, below. Ya. Lalu ada kata arkomai. Arkomai ini punya pengertian dari awal, to begin, to be the first, to do. Nah, saya bingung saudara, jujur saja. Waktu saya mempelajari ini, apa maksud Tuhan? Kok harta ini dari awal, dari bawah, dari akar katanya. Sampai saking bingungnya saudara, satu hari saya mau tidur, sebelah saya istri saya, ya, saya pegang tangannya. Saya kan pria baik hati ya, pegang tangan istri sendiri. Iya dong. Saya liatin dia, tapi dia nggak liatin saya. Dia liatin TV, saudara. Saya pegang dia, lalu saya pikir apa itu huparkonta. Saya lihat wajahnya lama-lama kayak huruf Yunani itu, saudara. Huparkonta. Bingung saya, apa kok dari awal, dari bawah? Apa maksudnya dengan harta kok dari awal, dari bawah? Ternyata Tuhan memberikan kebaikan kepada saya. Tuhan menerangi. Maksud daripada Tuhan ini memberikan hartanya adalah pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru. Pada waktu kita menjadi manusia yang baru. Pada waktu kita percaya kepada Kristus. Itu dari awal, dari mula waktu kita menjadi manusia Allah. Percaya Yesus, maka Tuhan sudah memberikan sesuatu yang berharga, yaitu pribadinya kepada kita. Saya tidak dengar kata amin. Tuhan telah memberikan rohnya kepada kita. Bahkan kepenuhannya itu ada di dalam manusia. Luar biasa. Makanya pemazmur berkata seperti ini. Apakah manusia? Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Perhatikan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Tuhan sudah memberikan hal yang begitu berharga dalam hidup kita. Yaitu pribadinya. Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita dari awal.
bagaikan sebuah benih sesawi. Kebenaran yang pertama dari khotbah ini, kita harus menghargai semua yang Allah percayakan dengan bersyukur. Saudara, ada tidak kebetulan hari ini? Saudara mungkin yatim piatu, mungkin. Saudara mungkin dari orang yang, Pak, saya ini bukan miskin, tapi di bawah miskin. Miskinnya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 belokan. Wah, saya susahlah hidup saya. Dengar baik-baik hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini, saya ini hidup punya banyak masalah, banyak pergumulan. Pak, kalau tahu masalah saya, itu gunung Semeru, kalah tingginya Pak dengan masalah saya. Kalau kita mau hiperbola. Mungkin ada di antara kita yang hari ini berkata, saya udah mau menyerah dengan hidup ini. Saya udah tawar. Lebih daripada roti tawar tan ek cuan, saudara. Kita berkata betapa berat dan sulitnya kehidupan kita. Hari ini dengar kabar baik. Ini kabar yang baik, saudara. Sebab Injil itu adalah kabar baik. Bahkan kabar yang memerdekakan hidup kita yang terkungkung dalam penjara. Saya berdoa hari ini, pikiran saudara diterangi, hati saudara diterangi oleh Tuhan. Saya berdoa saudara kembali bergairah. Saya berdoa saudara kembali bersemangat untuk mengikut Tuhan. Saudara yang suam hari ini, seperti saya pernah saudara naik di jalan tol itu, ke arah Balaraja Tangerang, karena ada sebuah pekerjaan. Itu musim panas, itu rumput-rumput itu kering sekali. Tapi beberapa waktu, tiba-tiba rumput itu terbakar, karena panas yang menyengat itu. Mungkin kita ini seperti rumput yang kering, yang tidak berharga. Tapi saya berdoa ada kuasa yang membakar, yang membuat kita semangat. Bahkan seperti hujan juga yang menyirami tanah kita yang kering, sehingga kita kembali bersemangat. Bersyukur saudara bahwa ada harta pribadi Allah yang Tuhan percayakan. Ini dia hadir di hidup kita. Dia menyertai kita. Ini harusnya kabar yang membuat kita sukacita, semangat. Tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Contohnya begini saudara. Ini saya mau membandingkan supaya kita memahami. Misalnya kita punya utang sama seseorang, 100 juta taruhlah. Utang kita 100 juta. Kita tidak bisa bayar, karena kita pas-pasan. Kita tidak bisa menyisihkan karena banyak kebutuhan. Kita bilang, aduh Tuhan bagaimana cara saya membayar. Bahkan kalau kita hutang ke bank, mungkin bank akan menyita sebentar lagi jaminan kita. Kita pusing, kita makan salah, minum salah, tidur salah, dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba ada orang yang berkata kepada kita, sudah, hutang kamu saya lunasi. Wah, kalau dengar itu seneng gak saudara? Seneng banget ya. Saya juga seneng kalau ada yang ngomong gitu. Udah, tenang aja, pokoknya gak usah pikirin. Wah, itu seneng banget sekali. Itu memerdekakan kita. Ya. Atau saudara, divonis ke dokter, wah bapak ini mesti pasang ring minimal 2 atau 3. Wah, stres kita. Kalau bapak gak pasang ring, sewaktu-waktu ada serangan, bapak bisa meninggal. Kita pasti stres setengah mati ketika divonis begitu. Lalu kita berobat, kita berdoa, lalu kita di kateter. Tiba-tiba di tengah proses kateter itu, dokter bilang, wah Pak, luar biasa nih. Kemarin penyumbatannya begitu banyak. Tapi gak tahu ini, hari ini kok tidak ada penyumbatan. Bapak sebenarnya makan apa nih? Wah, mungkin kita udah berobat segala macam ya. Akhirnya tidak ada penyumbatan. Wah, itu kan kabar yang memerdekakan kita.
Saudara, ini lebih daripada kabar hutang kita dilunaskan, lebih daripada kabar penyakit kita disembuhkan. Ini kabar dari Tuhan, kabar baik yang memerdekakan kita. Bahwa kita ini harusnya bersyukur bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita punya kesulitan, ada tantangan, ada masalah, bahkan jalan di depan kita sepertinya jalan yang buntu. Kalau Tuhan beserta kita, maka Dia yang akan berjalan di depan kita. Dia yang akan menyertai kita. Tuhan itu berkuasa. Jangan pernah menyerah akan hidup ini. Jangan pernah berkata, aduh saya udah gak bisa maju lagi lah. Jangan saudara. Hari ini ada harta yang Tuhan percayakan. Saudara tahu kata harta di perumpamaan ini, itu akhirnya disampaikan oleh Tuhan dengan istilah talenta. Apa Bapak Ibu? Talenta. Ada orang yang diberikan 1 talenta, ada orang yang diberikan 2 talenta, ada orang yang diberikan 5 talenta. Talenta itu kita pikir, dulu waktu saya belum mengerti, saya pikir orang yang diberikan 1 talenta itu kecil. Ya, cuma 1 talenta, gak terlalu penting lah. Ternyata salah. Talenta ini bukan talent dalam bahasa Inggris ya. Kata talenta ini punya pengertian adalah ukuran, keseimbangan, ukuran untuk berat. 1 talenta itu 36 kilogram. Dan kalau dinilai dengan uang, menurut Alkitab, ya, 1 talenta itu adalah nilainya dengan 6.000 denarius. 6.000 denarius itu adalah mata uang pada zaman itu. Dinar, kita mengenal dinar. Nah, 6.000 denarius itu sama dengan 20 tahun orang bekerja. Jadi 1 talenta itu nilainya begitu banyak sekali. 20 tahun orang bekerja itu upahnya 1 talenta. Jadi kalau saudara dikasih 1 talenta, itu selain berat, kalau dinilai dengan mata uang pada waktu itu bayaran untuk 20 tahun orang bekerja. Kalau hari ini orang bekerja, taruhlah 2,5 juta sampai 3 juta gajinya di Jakarta ini. 20 tahun itu dikali 12 dalam 1 tahun, berarti ada 240 bulan. Itu 1 talenta itu nilainya 720 juta. Besar sekali. Tuhan sudah memberikan harta, yaitu benih, yaitu apa? Rohnya, pribadinya dalam hidup kita. Yohanes berkata bahwa Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi selain saya, Tony, ada pribadi Kristus. Ada Allah Roh Kudus yang menyertai saya. Jadi ketika saya menghadapi kesulitan, tidak sendiri saya. Ketika kita mengalami jalan buntu, tidak sendiri hidup kita. Kita ini tidak yatim piatu. Tuhan Allah semesta, alam, pencipta langit dan bumi, pemilik surga, itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan yang perkasa, yang besar, yang kuat, yang gagah, itu menyertai kita. Kenapa kita harus menyerah dalam hidup ini ketika kita mengalami kesulitan? Mari bangkit Bapak Ibu. Mari kita bersemangat kembali. Walau kita seperti rumput yang kering itu, kita minta kuasa Tuhan membakar kita. Kita seperti tanah yang kering. Kita minta hujan daripada surga mengalir di hidup kita. Memberikan keteduhan, ketenangan, dan memberikan kita harapan. Di dalam Kristus ada harapan. Di dalam Kristus ada penghiburan. Di dalam Kristus ada sukacita. Di dalam Kristus ada semua kebaikan daripada Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bahkan Tuhan berkata, engkau itu begitu berharga. Kita ini disamakan dengan apa? Bukan 1 orang ganti 1 orang. 1 orang yang percaya kepada Kristus, menurut Yesaya 43 ayat yang keempat, disamakan dengan 1 bangsa,
bahkan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Begitu berharganya Tuhan. Bukan maksud saya, begitu berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Sehingga dia mengutus putranya sendiri. Agar kita yang harusnya binasa, kita ditebus. Kita diberikan hidup. Bahkan hidup yang kekal di dalam kerajaannya suatu hari nanti. Jangan menyerah. Bangkit. Maju bersama dengan kekuatan Tuhan. Dan hari ini kita melangkah. Kita harus percaya bahwa bisa dilewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Asal aku hidup benar, kita bisa melewati segala tantangan, segala rintangan dalam hidup kita. Ya, hari ini dunia ini semakin sulit, saudara. Kita sudah sulit, kita dengar kabar perang antara Ukraina dan Rusia, ya, yang menurut para pengamat bisa menjadi perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga bisa hancur dunia ini, saudara. Ya, sebab perangnya bukan pakai bambu runcing dan bedil lagi. Perang dunia ketiga nanti pakai nuklir, bukan bom atom. Nuklir bahkan bisa perang biologi. Wah, kita jadi takut. Memang dunia ini tidak lebih baik. Pengharapan kita hanya kita sandarkan kepada Tuhan. Makanya saudara, mari terus ikut Tuhan dengan setia. Terus iring Tuhan seumur hidupku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sepanjang umur hidupku, aku mau mengasihi Tuhan. Bahkan harusnya hari ini kita di bumi ini, kita punya sebuah komitmen yang sama. Bahwa yang kuingini hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang kuingini di bumi ini. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Hari ini kita mulai pindahkan. Hati kita jangan disenangi oleh barang yang mewah. Ya, jangan saudara berkata kalau saya belum punya rumah model ini, belum lengkap hidup saya. Kalau saya belum punya barang seperti ini semua dan ini kita akan tinggalkan. Kita harus punya satu kerinduan, yaitu hanya Tuhanlah kesenangan dalam hidupku. Tuhanlah kebahagiaan hidupku. Kita sudah sering nyanyi lagu ini. Ya. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, apa saudara? Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini, saudara, aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau dah harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Jadi pindahkan hati kita kepada kerajaannya. Sebab tempat kita nanti bukan di bumi ini. Rumah kita adalah di kerajaan Allah yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mengerti bahwa Tuhan mempercayakan pribadinya, harta yang sesungguhnya ada dalam hidup kita, maka kita harus melakukan tanggung jawab sebagai mestinya. Kalau dalam perumpamaan ini, saudara melihat bahwa ada hamba yang diberi 1, 2, dan 5 talenta. Yang 5 mengembangkannya menjadi 10. Yang 2 mengembangkannya menjadi 4. Tapi hamba yang jahat yang diberi 1 yang berkata, ini sedikit, ini kecil, ini tidak berharga. Dia menyimpan dalam tanah dan tidak mengembangkan harta yang dipercayakan oleh tuannya. Kita mau menjadi hamba yang mengembangkan
apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pribadi Kristus harus bertumbuh di dalam hidup kita. Seperti kata Yohanes berkata, ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Kita harus mengenakan pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan mematikan segala keinginan daging dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Matikan segala keinginan daging. Matikan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau menampakkan dalam keseharian hidup kita Kristus di dalam hidup kita. Kalau saudara melakukan hal ini dan saya melakukan hal ini, maka saya adalah hamba yang baik yang telah mengembangkan talenta yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Saudara, ya, terutama bapak-bapak nih, pria. Kita harus menjaga mata kita. Kalau jalan ke mall, ya mungkin lihat, ya saya sama istri misalnya jalan ke mall, lalu di mall itu kan banyak orang, saudara. Ada wanita yang lebih muda daripada istri saya, ya, yang lebih muda lah, gitu, lebih menarik. Ya istri saya menarik memang gitu ya. Kita ketika lewat itu ya, kalau kita yang nggak menjaga hidup kita ya, kita lewat ngelihat sampai begini nih, sampai kita ngebalik lagi, saudara. Ya memang kata orang normal lah, namanya juga cowok. Tapi kita harus bertumbuh. Dari kita ngelihat, aduh kita paksa. Jangan nengok, sini nengoknya. Nah, gitu, saudara. Itu perjuangan, itu pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan harta dari Tuhan. Ya. Makanya jangan punya wanita lain, ya. Yang wanita juga jangan punya pria lain dalam hidupnya. Nanti saudara akan menyesal. Suatu hari ketemu Tuhan, kita akan gemetar, trembling. Saudara. Kita akan gemetar. Sebaliknya kalau saudara mengembangkan talenta saudara, pribadi Kristus dikembangkan, ya, kita akan ketemu Tuhan tuh, kita akan berbahagia sekali. Saudara mungkin di sini ada yang pemimpin, ya, di perusahaan, punya anak buah salah. Wah dulu saudara, kita murka, kita omel-omelin, dasar lu begini. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita harus bertumbuh tuh, ya, bertumbuh rohani kita. Ketika ada kesalahan, biasanya kita lepaskan emosi kita puaskan. Tapi hari ini kita memilih untuk belajar menahan diri. Sabar, walau sakit. Apalagi kalau orang melukai kita. Waduh saudara, kita mau balas. Tapi Tuhan bilang pembalasan itu bukan hakmu. Serahkan pada Tuhan. Belajar sabar. Ya. Dan sebenarnya ini untuk mendewasakan hidup kita. Sungguh, saya khotbah kemarin sudah membahas hal ini. Bahwa kalau ada orang-orang di sekeliling kita, jangan kita anggap ini musuh kita. Jangan kita anggap, wah ini mah merusak hidup saya. Bukan, ini Tuhan tempatkan untuk memproses kita. Ya, kita bertumbuh jadi orang yang baik. Bukan hanya jadi baik, jadi agung. Jadi apa? Seperti Yesus. Kalau tidak ada mereka, tidak akan bisa hidup kita bertambah naik. Ini bukan urusan aku dengan kamu, tapi harusnya kita melihat urusan aku dengan Tuhan. Ternyata Tuhan mau berperkara dengan aku ketika ada orang-orang yang ditempatkan di sekelilingku. Cuman kita banyak yang gagal, atau mungkin saya yang gagal. Seringkali saya gagal. Saya sudah tidak melakukan dosa moral, gak mencuri, gak membunuh, apalagi berzina. Saya sudah gak melakukan itu, karena saya pendeta. Tidak mungkin saya melakukan hal itu.
apa kata jemaat, apa kata dunia. Tapi kesucian itu tidak sampai di situ, kesucian itu sampai ke hati kita. Wah, ini makanya unggulnya kekristenan. Inilah keunggulan kita percaya kepada Kristus. Sampai kita menjadi manusia yang bukan suci luarnya, tapi dalamnya suci. Hatinya bersih, sih. Kudus, dus. Suci, cici. Seperti itu, saudara. Nah, kita sedang belajar ini sampai ke situ. Umur saya di kisaran 40 tahun, mungkin masih ada sekitar 30 sampai 40 tahun hidup saya. Kita harus berubah. Jangan sampai nanti umur saya udah 50, 60, saya masih seperti umur 30, 40. Itu Tuhan akan murka kepada kita. Suatu hari Tuhan akan berkata, engkau hamba yang jahat. Engkau tidak mengembangkan talenta, harta, pribadiku yang aku percayakan kepadamu. Wah, kita jangan sampai seperti itu. Ketika Tuhan masih beri kesempatan hari ini, makanya hidup ini bukan untuk mengumpulkan harta dunia. Belajarlah untuk cukup. Belajarlah tidak ada yang kurang dengan hidup kita. Kalau saudara hari ini ngontrak, tidak ada yang salah dengan hal itu. Kumpulin duit, satu hari bisa beli rumah, puji Tuhan. Kalau hari ini saudara jalan kaki, tidak ada yang salah. Kalau sudah punya uang, beli motor, silakan. Sudah punya uang lagi, Tuhan berkati lagi, usaha dan pekerjaan kita beli mobil, silakan. Tapi manusia itu banyak salahnya. Sudah punya mobil satu, mau punya mobil dua. Bolehlah mobil dua, karena buat antar sekolah anak dan lain sebagainya. Sudah punya mobil dua, mau punya mobil tiga. Bahkan berkoleksi-koleksi mobilnya. Dia nggak tahu bahwa hidup ini hanya sebentar di sini. Kalau perang dunia 3 jadi, saudara. Dikasih bom satu, dar, habis satu kota, satu negara. Saudara jangan pikir genosida itu dengan golok dan senapan. Sekarang sudah pakai teknologi begitu canggih. Apa arti hidup kita, kata kitab apa itu? Pengkhotbah. Apa arti hidup kita? Arti hidup kita ini, kalau engkau mengembangkan manusia rohani, engkau mengembangkan harta yang sesungguhnya, berusaha Tuhan, aku mau hidup kudus. Kalau kita, maaf ya, mungkin seringkali mulut kita ngomongin orang, hari ini saya tahu Tuhan saya salah ini Tuhan. Saya mau bertobat, saya mau diam, saya nggak mau ngomongin keburukan orang. Mulai hari ini tolong saya Tuhan. Saya mau ceritain yang baik aja, kalau yang jahat mengenai keburukan orang saya simpan dalam hati saya dan saya doakan. Wah, itu kan mengembangkan mengembangkan talenta. Harta itu sedang saudara kembangkan. Menjadi orang kudus Allah berikutnya. Untuk inilah kita menyelenggarakan ibadah seperti hari ini. Ibadah ini bukan saudara hanya bertemu satu dengan yang lain. Ibadah ini bertujuan. Komsel kita bertujuan agar saudara diubah dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Saya berdoa saudara, ibadah kita penuh sampai 50. Bukan karena untuk kebanggaan kita. Karena saya punya kerinduan. Kita buat ibadah kedua untuk orang-orang tua yang tidak bisa naik. Untuk orang-orang tua yang bekerja pada pagi hari. Kita berdoa, buka ibadah kedua jam 5 sore nanti. Atau jam berapa. Saya mau khotbah setiap minggu. Yang penting ada WL, ada singer. Atau saya juga jadi WL, saya dulu juga WL juga, gak apa-apa juga sih. WL tapi gak mungkin lah, kasihan sama gembala saudara. Ya kita berdoa, ya ibadah kita nanti, kita semua kan gak mungkin muda terus. Dan kita sudah punya orang-orang tua, yang bisa saja, maaf ya, kita tidak mengharapkan. Mungkin naik ke lantai ini sudah begitu berat. Ya. Kok jadi ngomongin ibadah ya saudara ya, saya juga bingung nih. Nah maksudnya nih orang-orang muda ya, ayo melayani bersama, kita butuh banyak pelayan. Ya.
Kita butuh orang-orang untuk melayani. Saya teringat sebab ada beberapa jemaat kita yang saya telepon, "Om, gimana? Kok nggak ke gereja lagi?" "Oh, saya kerja, jadi nggak bisa kalau hari Minggu." Aduh, sakit. Padahal orang ini mau ke gereja, saudara. Bener. Kan ada orang kita tahu memang mau ke gereja atau enggak. Ya. Kalau buka ibadah sore, saya mau. Waduh, saya jadi terngiang-ngiang. Ya Tuhan, tolonglah supaya Tuhan buka jalan di depan kita. Ya saya berdoa kalau kita sudah 50 orang, mungkin itu sudah tandanya dari Tuhan, sudah saatnya. Karena kalau udah 50 orang kita nggak mungkin lagi muat di tempat ini dengan pembatasan sosial seperti hari ini. Ketika udah 50 orang, mungkin itu waktu Tuhan untuk kita membuka ibadah yang baru, ibadah di sore hari. Ya. Saya yang khotbah, saudara. Ada Pak Manto juga, ada Ko William juga, ada Om Kim juga. Ya. Nanti juga bantu khotbah juga ya. Oke. Jadi kita kembangkan, amin, karunia rohani kita. Maksud saya talenta itu, harta yang sesungguhnya kita kembangkan. Selama kita hidup di dunia ini, kita mau bertumbuh. Ya, tinggalkan dosa, tinggalkan kebiasaan buruk. Bahkan kita mengejar kebenaran, kesucian. Dan hidup seperti putranya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Mari katakan kepada Tuhan, lihatlah hati kami semua ya Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan sampai nafas terakhir di hidup kami. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Mari lawatlah kami ya Tuhan, jamahlah kami ya Roh Kudus. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Mari angkatlah tanganmu dan katakan kepada Tuhan Yesus, nyanyikan kepada Tuhan Yesus. Yang tak pernah habis di hidup, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami mau mengembangkan
Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat harta, buat talenta. Bahkan ini adalah gambaran daripada pribadi-Mu yang Kau berikan kepada kami. Yes. Engkau yang diam di dalam kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Engkau lebih daripada cukup dalam hidup kami. Amin. Engkaulah harta yang sesungguhnya itu ya Tuhan. Yes. Betapa kami berbahagia karena kami bisa menerima Tuhan, mengenal Tuhan dalam hidup kami. Amin. Tuhan, kami telah diajar oleh firman-Mu untuk mengembangkan. Kami mau Roh-Mu semakin berkuasa dalam hidup kami. Kami mau mengembangkan pribadi Kristus dalam hidup kami. Kami mau mengembangkan kasih, mengembangkan sukacita, mengembangkan damai sejahtera, mengembangkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Engkaulah yang semakin nyata dalam hidup kami. Kami yang semakin berkurang, bahkan kami menjadi mati kedagingan kami. Roh kami yang menghidupkan itu, yang berkuasa dalam hidup kami. Sehingga kami akan menyenangkan Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Bahkan kami berserah kepada Engkau ya Roh Kudus. Tuntunlah kami setiap hari. Sehingga kami akan menjadi anak kesukaan-Mu berikutnya. Selain daripada putra-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkenan kepada kami. Engkau menyukai kehidupan kami. Karena kami bertumbuh. Karena kami mengembangkan harta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Tony Tanuwijaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Terima kasih. Pengumuman yang kedua yaitu jadwal puasa dimulai hari Selasa malam jam 22 dan buka puasa jam 12 siang ya. Dan pengumuman yang ketiga, Rabu 2 Maret Komsel online. Kenapa ya? Rabu ada Komsel online jam 19.30 pada setiap kelompok masing-masing ya. Jadi kami masih mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel boleh menghubungi PKS-PKS terdekat di lingkungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman yang selanjutnya yaitu pengumuman yang keempat, hari Kamis 3 Maret ibadah doa bersama secara online juga jam 19.30. Diharapkan sekali bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan melayani di minggu berikutnya untuk bergabung ya. Terus pengumuman yang kelima yaitu persembahan masih seperti biasa dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan juga ke
kotak yang ada di belakang. Dan begitu juga Bapak Ibu yang beribadah di rumah, yang mungkin akan memberikan kolekte, boleh ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar atas nama GBI Cabang Duta Keranji. Dan pengumuman selanjutnya yaitu hari Sabtu 5 Maret ada ibadah YOC secara online juga, yaitu jam 5 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia remaja untuk bergabung di ibadah online muda-mudi. Minggu 6 Maret ibadah online sekolah minggu, yaitu Abi Grand Mall, Bekasi, sesuai grup masing-masing dengan koordinator ibadah oleh Kak Lia ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan atas nama jemaat GBI Cabang Grand Mall dan Ramangun mengucapkan selamat kepada saudara Alvin dan Cik Ineke sudah menempuh hidup baru. Semoga tetap berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini ada saudara kita yang berulang tahun, saudara ada Hasael dan saya sendiri. Silakan. Dan ada juga istri saya juga ulang tahun ya. Karena dibelikan kue. Silakan maju ke depan. Terima kasih yang sudah ngucapin ulang tahun ya. Puji Tuhan, terima kasih buat doa-doa serta ucapannya bagi jemaat Grand Mall. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua saudara sekalian yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya untuk hambanya dan saudara semualah yang kiranya Tuhan memberkati dan berkat melimpah ada setiap saudara sekalian. Terima kasih. Ya. Saya mengucapkan selamat datang juga kepada saudara yang baru pertama kali datang. Boleh berdiri atau namanya? Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya bersyukur saudara bisa hadir bersama ibadah tempat ini dan tempat ini terbuka bagi saudara. Bila belum ada tempat lain untuk beribadah, kami mempersilahkan untuk datang kembali. Saatnya kita mau bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang telah mengajari kami, karena Engkau memberikan harta kepada kami, Engkau memberikan talenta kepada setiap kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
apapun itu Tuhan, talenta yang sudah Engkau percayakan, sehingga kami boleh melipat gandakan, bahkan mengembangkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tidak menguburkan talenta itu Tuhan, seperti hamba yang jahat, tetapi kami akan mempertanggungjawabkan ketika Engkau datang dan menanyakan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, yang ada di Rawamangun maupun yang ada di Grand Mall, yang saat ini Tuhan masih dalam keadaan sakit, masih kurang enak badan dan segala macam persoalan dalam kehidupannya. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kesehatan kembali ya Tuhan. Sehingga Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang, saudara-saudara kami boleh kembali bangkit, kembali sehat, boleh bersama-sama kami beribadah tempat ini Tuhan. Bersukacita menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap usaha dan mata pencarian anak-anak-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan membela dalam segala persoalannya. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang kuat selalu menolong dan melindungi setiap anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani saat ini, baik yang ada di Rawamangun maupun yang ada di Grand Mall. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat marifat yang daripada-Mu, pewahyuan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh mengalir kepada setiap hamba-Mu, sehingga Tuhan hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan lantang, dengan tegas Tuhan, untuk menyampaikan visi Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bila Tuhan Kau menolong bangsa kami, Kau memberkati bangsa kami, terutama Tuhan saat ini kami masih dalam menghadapi pandemi. Biarlah Tuhan pemerintah kami boleh membuat keputusan-keputusan yang terbaik, supaya kami semua Tuhan bangsa kami boleh segera keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau memberikan hikmat bagi para pemimpin kami. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya. Berkati para menteri, berkati semua gubernur, wali kota, bahkan bupati ya Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, supaya mereka Tuhan boleh saling bahu-membahu, memberikan yang terbaik bagi rakyat kami Indonesia, supaya mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Tuhan untuk para dokter, para medis ya Tuhan, yang melakukan vaksinasi Tuhan, untuk kecepatan vaksinasi di negara kami, yang ada di daerah-daerah, pelosok-pelosok. Tuhan memberikan kerelaan hati mereka untuk menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Berkati juga untuk TNI dan Polri ya Tuhan, yang menjaga keamanan negeri kami. Biarlah Tuhan negeri kami boleh selalu aman, damai, tentram, tidak ada rong-rongan dari apapun Tuhan, sehingga negeri kami boleh kami bangun dengan kebanggaan, boleh kami bangun dengan Tuhan semakin hari semakin maju, dan negara kami boleh merasakan masyarakat yang adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang hadir tempat ini saat ini Bapa. Biarlah Engkau mengembalikan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing ya Tuhan dengan selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekeliling kami, bahkan hamba-hamba Tuhan tuh yang melayani pada saat ini Tuhan, ya, gereja-gereja yang ada di sekitar Grand Mall dan ini Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati setiap ibadah-ibadah yang diadakan. Biarlah mereka mulai merasakan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa dan permohonan kami Bapa pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Baik saudara yang beribadah di rumah, mari angkat kedua tanganmu, dan hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, memberkati dan menjadikan kita menjadi berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.